Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Chelsea dengan NPM 094125111082, mahasiswa jurusan Farmasi. Pada video ini saya akan menyampaikan tugas bahasa Indonesia dengan topik sejarah, fungsi dan kedudukan bahasa Indonesia. Indonesia merupakan bangsa yang majemuk, terdiri atas ribuan pulau, ratusan suku bangsa, dan beragam bahasa daerah. Dalam kondisi tersebut, Indonesia membutuhkan satu bahasa yang mampu menyatukan seluruh perbedaan. Berdasarkan kajian Harziko, bahasa Indonesia merupakan hasil pertumbuhan dan perkembangan bahasa Melayu, yang sejak lama digunakan sebagai bahasa perhubungan di wilayah Nusantara. Bahasa Melayu diterima secara luas karena telah berfungsi sebagai lingua franca dalam perdagangan, sastra, persuratkabaran, serta penyebaran agama. Diterimanya bahasa Melayu sebagai bahasa Indonesia didukung oleh beberapa faktor, antara lain luasnya pemakaian bahasa Melayu, penggunaannya dalam karya sastra dan surat kabar, letak geografis yang strategis, serta perannya sebagai bahasa penghubung dalam bidang politik dan keagamaan. Peristiwa penting dalam sejarah bahasa Indonesia terjadi pada 28 Oktober 1928 melalui Sumpah Pemuda. Dalam ikrar tersebut ditegaskan bahwa bangsa Indonesia menjunjung bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Sejak saat itu, bahasa Indonesia berkedudukan sebagai bahasa nasional dan berfungsi sebagai alat pemersatu bangsa. Setelah Indonesia merdeka, kedudukan bahasa Indonesia semakin kuat secara hukum. Hal ini ditegaskan dalam pasal 36 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan bahwa bahasa negara ialah bahasa Indonesia. Penggunaan dan fungsi bahasa Indonesia selanjutnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 yang menegaskan bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi kenegaraan, bahasa pengantar pendidikan, bahasa komunikasi nasional, serta bahasa dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dengan demikian, berdasarkan kajian ilmiah dan ketentuan perundang-undangan, bahasa Indonesia memiliki kedudukan yang sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bahasa Indonesia bukan hanya alat komunikasi, tetapi juga simbol persatuan dan jati diri bangsa Indonesia. Sekian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatian yang telah diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.